Nah, perbandingan trigonometri suatu sudut. Nilai perbandingan trigonometri diperoleh dari perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Dalam hal ini ada 6 nilai yang termasuk dalam perbandingan trigonometri, yaitu sinus dengan tandanya sin, kosinus, kos, tangen, tan, kosekan, kosek, sekan, sek, dan kotangen, kotan. Pengertian sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Diketahui segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya sebagai alfa, ini sudutnya sebagai alfa, segitiga siku-siku dengan sudutnya sebagai alfa, sisi terpanjang di hadapan sudut siku-siku disebut hipotenusa, atau sisi miring. Jadi yang ini di hadapannya siku-siku, di hadapannya sudut siku-siku itu disebut hipotenusa atau sisi miring. Kemudian di hadapannya sudut alfa itu disebut sisi depan. Di sampingnya sudut alfa disebut sisi samping. Ini depan. Nah, sekali lagi ya. Di depannya sudut siku-siku atau sisi terpanjang yang miring ini, di depannya sudut siku-siku disebut hipotenusa atau sisi miring. Nah, di depannya sudut siku-siku adalah hipotenusa atau sisi miring. Nah, sekarang fokus ke sudut alfa. Di depannya sudut alfa, berarti ini di depannya ini disebut sisi depan atau di hadapan sudut alfa. Yang berada di sampingnya sisi alfa, kalau yang ini kan hipotenusa karena dia berada di depannya sudut siku-siku. Kalau di sini di sampingnya sudut alfa, tapi dia tidak berada di depan sudut siku-siku, maka dia disebut sisi samping atau sisi yang mengapit sudut alfa. Nah, selanjutnya, jika ini belum paham silakan ditanyakan ya, bisa via chat, WA di grup ataupun secara langsung ke saya. Nah, perbandingan trigonometri merupakan perbandingan antar sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Besarnya perbandingan trigonometri bergantung pada besar sudut alfa, bukan bergantung pada panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Perbandingan antar sisi segitiga siku-siku mempunyai nama atau istilah tersendiri. Misalnya, sinus sebagai sin, kosinus sebagai kos, tangen sebagai tan, sekan sebagai sek, kosekan sebagai kosek, dan kotangan sebagai kotan. Nah, di sini dimisalkan di depannya sudut siku-siku sebagai sisi miring itu adalah R, di depannya sudut alfa sebagai Y, dan di sampingnya sudut alfa adalah X. Nah, berdasarkan segitiga siku-siku di atas dapat ditulis perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sin alfa itu sama dengan Y per R, yang artinya sisi depan dibagi sisi miring. Untuk mempermudah ya.
sisi depan D sa. Depan salah. Demi. Ini sisi depannya alfa, sudut alfa itu depan, saya singkat sebagai D, sisi miringnya mi, demi. Nah, kemudian yang cos. Cos itu sisi samping per miring. Ini samping miring. Sama dengan sami. Kemudian tan alfa sama dengan Y per X. Y per X berarti sisi depan per sisi miring. Sisi depan per sisi samping. Depan per samping. Kalau sin alfa itu demi, depan miring. Kalau cos alfa samping miring. Kalau tan alfa depan samping. Nah, gunanya kenapa kok saya buat depan miring bukan Y per R atau X per R gitu enggak. Saya bikin depan per miring, samping miring, depan samping. Karena ya kalau bentuk segitiganya seperti ini. Kalau ternyata sebaliknya, jadi yang kita lihat itu sudutnya. Misal seperti ini. Nah, misal segitiga seperti ini. Kalau tadi sebelumnya bentuknya seperti ini. Kalau bentuk segitiganya dibalik, jadi seperti ini. Alfanya ada di atas, bukan di bawah sudut alfanya. Ini segitiga tetap siku-siku. Sisi miringnya tetap di depan sudut siku-siku. Berarti kalau sin tadi kan depan per miring. Berarti dilihat dari sudutnya. Depannya sudut adalah B. Sin alfa sama dengan B per miring. B per R. Berarti sisi depan per miring. Depan per miring, betul ya? Nah, ini depan per miring. Nah, kalau segitiganya saya balik lagi, misal seperti ini. Nah, tidak saya balik ya, tetap, tapi alfanya yang berbeda, sudutnya. Nah, di sini tadi B, di sini A, di sini R. Biar nggak bingung, ini saya ganti sudut beta. Sudut beta adalah berapa? Sin beta. Berarti sisi depan dilihat dari sudut betanya. Sudut betanya ada di sini, berarti depannya adalah A. Maka sin beta sama dengan A per B. Sin beta berarti A per R. Sisi depan per miring. Depannya adalah A, miringnya adalah R. Nah, kan berbeda. Bentuknya sama, tapi sudutnya, tempatnya berbeda. Maka hasilnya pun berbeda. Beda lagi nih kalau gambarnya seperti ini. Nah, kalau gambarnya dibalik seperti ini, kita tergantung lagi. Lihat aja sudutnya. R-nya kan sudah pasti di depan siku-siku. Berarti ini jari-jarinya. Nah, kemudian di sini mungkin bisa saya mulai dari A dan B. Sudutnya saya mau ngambilnya yang di atas. Alfa. Berarti sin alfa untuk segitiga yang ini berapa? Alfa sisi depan per miring. Depannya adalah B. Nih depannya ini. Nah, depannya sudut alfa adalah B.
Sudut yang menghimpit adalah A, berarti B per R. Sisi depan per miring. Depan per miring. Nah, jika belum paham silakan ditanyakan ya, silakan chat baik di grup boleh, chat pribadi juga boleh, silakan. Chat via WA ya. Nah, saya lanjutkan lagi, kita kembali ke sini. Sin alfa tadi sama dengan depan per miring, cos alfa sama dengan samping per miring, tan alfa sama dengan depan per samping. Nah, selanjutnya sekan alfa, kosek alfa, kotan alfa. Bisa kita amati, lihat aja. Sin alfa sama dengan Y per R. Y per R. Ternyata sin alfa itu adalah kebalikan dari kosek alfa. Kosek alfa adalah R per Y. Berarti kosek alfa sama dengan miring per depan. Nah, cos alfa X per R. Sedangkan sekan alfa R per X. Berarti ini kebalikannya. Miring per samping. Sekarang kotan alfa X per Y. Kalau tan alfa Y per X, berarti dia kebalikannya. Kebalikannya adalah samping depan. Nah, berarti sin itu kebalikan kosek. Boleh ya buat catatan kecil. Nah, boleh buat catatan kecil sin alfa untuk mempermudah. Jadi nggak perlu menghafal semuanya, cukup mengingat yang sin alfa itu depan per miring, cos alfa samping per miring, tan alfa depan per samping. Nah, jadi sin alfa itu adalah kebalikan dari kosek alfa. Cos alfa kebalikan dari sekan alfa. Tan alfa kebalikan dari kotan alfa. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q. Nah, berarti kita buat dulu segitiga PQR. PQR siku-siku di Q. Nah, jika PQ sama dengan 24, yang penting kan kita buat dulu Q siku-siku di Q. Terserah P-nya mau ditaruh di atas boleh, di bawah juga boleh. Nah, tapi di sini kan ada ukurannya. Jika PQ adalah 24, nah PQ ini sudah ada, PQ adalah 24 cm. Dan QR sama dengan 10 cm. QR sama dengan 10 cm. Tuliskan semua perbandingan trigonometri untuk sudut PRQ. Nah, sudut PRQ berarti dimulai dari PRQ. Maka sudutnya ada di R. PRQ, maka sudutnya ada di R. Nah, agar perbandingan trigonometri dapat ditulis, panjang PR harus dicari terlebih dahulu. Karena sudutnya di R, berarti kan kita perlu mencari sinnya, berarti sisi depan per miring. Sedangkan sisi miringnya belum diketahui. Cara mencarinya, kita pakai rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras di sini R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Di mana R di sini kan ada kuadratnya. Nah, karena ada kuadratnya bisa turun, R-nya turun, kuadratnya pindah ruas jadi akar. Sama dengan
akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, selanjutnya yang untuk di mana ini keterangannya, R itu sebagai sisi miring, X sebagai sisi samping, Y sebagai sisi depan. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai sisi samping. Kalau mencari sisi samping berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat. Sama caranya diakarkan. Kemudian yang ini juga seperti itu. Sama, untuk mencari sisi depan. Sisi depan kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi samping kuadrat. Jadi, Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Nah, itu tadi rumus Pitagoras. Nah, kalau di sini kan yang belum diketahui sisi miring. Karena yang belum diketahui sisi miring, maka kita pakai ini. Sisi miring sama dengan akar sisi samping kuadrat ditambah sisi depan kuadrat. Atau boleh dibolak-balik karena dia sama-sama positif. Kalau di sini ternyata sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Berarti 24 kuadrat plus 10 kuadrat. Akar 24 kuadrat artinya 576. 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, selanjutnya 576 ditambah 100 hasilnya 676. Akar dari 676 adalah 26 cm. Maka diketahui nilai PR adalah 26 cm. 26 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa dilihat di sini udah ada jawabannya. Sin, cos, tan dan seterusnya. Nah, di sini saya tulis di sampingnya aja biar lebih mudah. Sin dari sudut PRQ sama dengan sisi depan per miring. Depannya adalah 24, miringnya 26. 24 per 26. Nah, ini bisa diperkecil sendiri ya. Di situ dibaliknya kan sudah ada, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya sin cos sudut PRQ adalah cos itu sisi samping per miring, berarti 10 per 26. Tan sudut PRQ, tan itu sisi depan per samping, berarti 24 dibagi 10. 24 per 10. Nah, tadi jangan lupa pakai kebalikan. Kalau sin kebalikannya kosek sudut PRQ, berarti tinggal dibalik 26 per 24. Kebalikannya cos berarti sekan. Sekan sudut PRQ sama dengan kebalikannya ya 26 per 10. Kebalikan dari tan kotan. Sudut PRQ sama dengan 10 per 24. Nah, ini untuk memperkecil bisa diperkecil sendiri. Di halaman selanjutnya sudah ada, tinggal mempraktekannya saja. Nah, untuk contoh yang B dan contoh yang C silakan dipelajari sendiri. Jika belum paham, silakan ditanyakan. Boleh bertanya di grup WA ataupun chat pribadi. Nah, untuk video selanjutnya tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa.
Untuk hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.